Moshi moshi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebeta Surani Babel. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, semester 1, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Kali ini, aku akan menceritakan cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Legenda Sangkuriang, Asal-Usul Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini bermula dari seorang dewa dan seorang dewi yang karena kesalahan yang dibuatnya di kayangan, akhirnya harus menjalani hukuman di dunia. Keduanya dihukum untuk berbuat kebaikan dalam hidupnya di bumi dalam bentuk seekor babi hutan dan seekor anjing. Babi hutan jelmaan dewi itu bernama Wayung Heang, sedangkan anjing jelmaan dewa itu bernama Tumang. Wayung Heang karena dihukum sebagai babi hutan atau celeng, maka ia berusaha melakukan berbagai kebaikan di dalam sebuah hutan. Sementara Tumang, sang anjing jelmaan dewa itu, mengabdi sebagai anjing pemburu pada seorang raja yang bernama Sumbing Perbangkara. Pada suatu hari, Raja Sumbing Perbangkara berburu ke hutan di tepi kerajaan, di suatu tempat yang dekat dengan tempat tinggal babi hutan Wayung Heang. Sumbing Perbangkara ingin sekali kencing. Ia kemudian kencing, dan tanpa disengaja, tertampung dalam sebuah batok kelapa. Selang beberapa saat, babi hutan Wayung Heang yang sedang kehausan kemudian meminum air kencing Sumbing Perbangkara. Siapa sangka, Wayung Heang akhirnya hamil. Sumbing Perbangkara yang pada dasarnya memang suka berburu kembali ke hutan tersebut setelah terbilang bulan. Tepat saat Wayung Heang melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Sumbing Perbangkara yang berburu kijang mendengar suara tangisan bayi, ditemani anjing pemburunya Tumang. Ia akhirnya menemukan bayi perempuan yang tak lain adalah anaknya sendiri. Terpikat oleh keelokan paras bayi itu, Sumbing Perbangkara membawanya pulang dan mengangkatnya sebagai anak. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kemudian semakin dewasa dan tumbuh menjadi seorang putri yang berparas elok. Kecantikan tersiar ke segenap penjuru kerajaan hingga didengar raja-raja dan para pangeran. Dayang Sumbi diperebutkan. Perang besar terjadi di mana-mana. Merasa tidak nyaman dengan perang yang terjadi di mana-mana karena memperebutkan dirinya, Dayang Sumbi akhirnya meminta kepada ayahnya, Raja Sumbing Perbangkara, untuk menyendiri dan pergi dari kerajaan. Sumbing Perbangkara akhirnya mengizinkannya dan memberikan Tumang si anjing pemburu untuk menemaninya. Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok di tepi hutan. Dengan kehidupannya yang sederhana, tak seorang pun yang tahu bahwa ia adalah Dayang Sumbi yang diperebutkan banyak raja dan pangeran. Di pondok itu, ia mengisi kegiatannya dengan menenun. Suatu hari, saat menenun kain, Dayang Sumbi duduk di atas sebuah bale-bale. Karena mengantuk, alat tenunnya yang disebut torak jatuh ke lantai. Dayang Sumbi merasa malas sekali memungut torak itu, sehingga ia bersumpah bahwa ia akan menikahi siapapun yang mengambil torak itu untuknya. Tumang, anjing yang ditugaskan menemani Dayang Sumbi, akhirnya mengambilkan torak yang terjatuh itu dan menyerahkan kepada Dayang Sumbi. Demi memenuhi sumpah yang terlanjur diucapkannya, Dayang Sumbi akhirnya menikah dengan Tumang. Raja Sumbing Perbangkara yang mengetahui hal itu akhirnya merasa sangat malu. Putrinya yang cantik menikah dengan seekor anjing dan kini tengah mengandung. Dayang Sumbi akhirnya diasingkan ke hutan bersama-sama dengan Tumang. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Tumang adalah jelmaan seorang dewa, kecuali Dayang Sumbi. Setiap malam purnama, Tumang dapat menjelma menjadi seorang lelaki yang tampan. Dayang Sumbi yang hamil akhirnya melahirkan seorang putra yang tampan. Kulitnya putih dengan rambut lebat legam seperti arang.
Dayang Sumbi memberinya nama Sangkuriang. Bayi itu kemudian tumbuh menjadi anak yang tangkas. Sangkuriang telah mulai mahir memanah. Pada suatu hari, diminta ibunya untuk berburu. Dayang Sumbi ingin sekali memakan hati rusa. Ditemani Tumang, Sangkuriang berburu di hutan. Di suatu tempat, Sangkuriang melihat babi hutan Wayunghyang melintas. Ia segera membidikkan panahnya. Akan tetapi, Wayunghyang berlari dan bersembunyi dengan gesit. Sangkuriang memerintahkan anjing pemburunya, Tumang, untuk mengejar babi hutan itu. Tumang yang mengetahui jika babi hutan itu bukanlah sembarang babi hutan, melainkan jelmaan dewi yang bernama Wayunghyang, menolak perintah Sangkuriang. Tumang, si anjing jelmaan dewa itu, hanya duduk diam memandang Sangkuriang. Sangkuriang sangat marah kepada Tumang. Ia menakut-nakuti Tumang dengan mengerahkan anak panah pada Tumang. Tetapi, tanpa sengaja, ia melepaskan anak panah itu pada busurnya. Anak panah melesat dan menghujam ke tubuh Tumang. Anjing jelmaan dewa itu tewas. Sangkuriang yang ketakutan bercampur putus asa akhirnya mengambil hati Tumang. Hati itu kemudian dibawanya pulang dan diserahkannya kepada Dayang Sumbi dengan mengatakan bahwa itu adalah hati rusa hasil buruannya. Dayang Sumbi dengan gembira memasak hati itu. Mereka makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi teringat akan Tumang. Ia bertanya kepada Sangkuriang, "Di mana anjing Tumang?" Sangkuriang yang akhirnya tidak bisa berkelit jujur mengakui bahwa Tumang telah tewas karena panahnya dan hatinya telah diserahkan kepada ibunya untuk dimasak. Dayang Sumbi sangat murka. Sangkuriang telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Ia kemudian mengambil centong nasi dan memukul kepala Sangkuriang hingga terluka sangat parah. Akan tetapi, luka di hati Sangkuriang lebih parah. Ia akhirnya lari dari pondok mereka. Menyadari bahwa ia telah melukai anaknya sendiri dan membuatnya lari, Dayang Sumbi akhirnya merasa sangat menyesal. Sangkuriang adalah putranya satu-satunya yang telah menemaninya hidup di hutan bersama Tumang. Demi menenangkan perasaannya, Dayang Sumbi akhirnya bertapa. Dalam pertapaannya, Dayang Sumbi kemudian dikaruniakan umur panjang dan awet muda. Seumur hidupnya, ia akan tetap menjadi seorang wanita yang cantik dan tak akan pernah terlihat tua. Sementara itu, Sangkuriang yang lari dengan kepala terluka mengembara kemana-mana. Ia berguru dengan beberapa orang sakti. Ia masuk hutan keluar hutan. Saat Sangkuriang telah menjadi pemuda sakti dan perkasa, ia mengalahkan semua makhluk-makhluk halus atau guriang yang ditemuinya dalam pengembaraan. Ia menaklukkan mereka dan dengan kesaktiannya menjadi tuan dari guriang-guriang itu. Pada suatu ketika, dalam pengembaraannya, Sangkuriang akhirnya bertemu dengan Dayang Sumbi. Sangkuriang sangat terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi. Lalu akhirnya jatuh cinta. Perasaan Sangkuriang berbalas. Dayang Sumbi juga terpikat oleh ketampanan Sangkuriang. Akhirnya, Sangkuriang berniat menikahi Dayang Sumbi. Saat Dayang Sumbi menyisir rambut dan merapikan ikat kepala Sangkuriang, ia melihat ada bekas luka yang sangat besar. Setelah mengamati wajah Sangkuriang, barulah ia sadar bahwa ia akan menikah dengan anak kandungnya sendiri. Sangkuriang sendiri tidak menyangka bahwa Dayang Sumbi adalah ibu kandungnya. Dayang Sumbi akhirnya mencoba menjelaskan kenyataan bahwa Sangkuriang adalah putranya. Tetapi Sangkuriang telah kehilangan hak akal sehat. Sangkuriang tetap memaksa. Akhirnya Dayang Sumbi secara halus menghindari terjadinya perkawinan mereka. Ia meminta Sangkuriang membuatkannya sebuah danau lengkap dengan perahunya dalam semalam. Bagi Dayang Sumbi, ini adalah hal yang sangat mustahil untuk dapat dilakukan oleh Sangkuriang. Anak kandungnya itu tidak akan sanggup memenuhi persyaratan yang dimintanya. Di luar dugaan Dayang Sumbi, Sangkuriang menyanggupi permintaannya. Malam itu, Sangkuriang bekerja keras membuat sebuah danau. Sangkuriang menebang pohon,
Bekas pohon tebangannya itu berubah menjadi sebuah bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Bukit Tunggul. Sementara daun, ranting, dan bagian kayu lainnya yang tidak terpakai ditumpuknya dan terbentuklah Gunung Burangrang. Ia telah bekerja separuh malam. Selanjutnya, setelah perahu selesai dibuat, Sang Kuryang mulai membuat danau. Seperti pengerjaan perahu, mengerahkan makhluk halus Guryang untuk membantu. Melihat situasi ini, Dayang Sumbi menjadi ketakutan. Akhirnya, ia menebarkan kain-kain hasil tenunannya di arah timur. Ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar usaha Sang Kuryang digagalkan. Doanya dikabulkan. Kain-kain tenunan Dayang Sumbi bercahaya kemerah-merahan di ufuk timur. Ayam-ayam jantan kemudian berkokok. Kemudian makhluk-makhluk halus Guryang yang membantu pekerjaan Sang Kuryang membuat danau mengira hari akan segera pagi. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi masuk ke dalam tanah. Sang Kuryang tinggal sendirian dengan pekerjaan pembuatan danau yang hampir selesai. Sang Kuryang merasa usahanya telah gagal. Ia menjadi marah sekali. Sang Kuryang mengamuk. Sumbat yang dibuatnya untuk membendung sungai Citarum dibuangnya ke arah timur dan menjadi gunung melayang. Danau Talaga Bandung yang dibuatnya kemudian menyurut. Lalu dengan sekali tendangan keras, perahu buatannya terlempar jauh dan tertelungkup. Dan sekejap berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi yang melarikan diri. Ketika Dayang Sumbi hampir terkejar oleh Sang Kuryang di Gunung Putri, Dayang Sumbi memohon pertolongan Sang Hyang Tunggal. Ia akhirnya menjelma menjadi sekuntum bunga jaksi. Sang Kuryang terus mencari Dayang Sumbi hingga sampai ke ujung berung dan tersesat ke alam gaib.